Matematika ekonomi diktat. Jadi sebenarnya kalau ngikutin ini kita nanti belajar fungsi linear. Nah, cenderung ke arah fungsi linear, mungkin kebanyakan fungsi linear. Ya, moga-moga cepat ya. Oh, ini Akito Asano. Nah, kalau di buku ini di bab 2 mungkin ya arahnya. Coba ada apa aja sih di sini? Oh, di bab 2. Basic matematik. Jadi sebenarnya harusnya kita belajar basic matematik dulu ya. Coba di sini kita ngomongin apa ya si buku ini? Oh, number. Jadi kalau di buku yang satunya nanti kita bahas pakai buku matematika nih yang parcel. Di drive yang tadi juga ada, tinggal dibuka aja. Kalau di buku yang ini, kalkulus parcel itu ada real number ya. Tapi isinya sama sebenarnya ya kelihatannya. Oke. Hei. Kayaknya udah mulai macet ini mouse-nya. Aduh. Oke, kita lanjut lah. Pribadi petangguh pantang mengeluh. Nggak boleh ngeluh. Ya, harus bersyukur. Nah, yang pertama ini ada bilangan. Di sini ada bilangan natural atau bilangan asli yang seperti waktu itu udah kita mainan game ya, 1 2 3 dan seterusnya. Lalu juga kalau bilangan asli ditambahkan dengan 0 dan ditambahkan negatif. Oh, di sini enggak ada ya. Oh, negatif dan 0. Nolnya mana? Wah, kurang lengkap nih. Jadi ketika bilangan asli ditambahkan negatif dan bilangan 0 itu menjadi bilangan bulat ya. Seperti itu. Lalu juga ada bilangan fraction atau pembagian, pecahan lah ya bahasa Indonesianya. Lalu juga ada bilangan rasional. Bilangan rasional itu yaitu bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk m per n, yang mana m dan n-nya bilangan bulat dengan n-nya tidak sama dengan 0. Ini di sini nggak dijelasin ya. We cannot divide a number by zero. Kenapa? Kenapa ya? Iya, sesuatu nggak bisa kalau di kalkulator nih di laptop saya. Kalau misalkan pertama ya, kalau 0 bagi 2 ada nggak ya? Ada hasilnya 0. 0 dan kosong itu beda. Aduh, mohon maaf. Tiba-tiba tenggorokannya serok gitu. 0 dan kosong itu beda. Nah, kalau 0 itu antara min 1 dan 1 ya di sana. Ketika dibagi 2, ya tetap 0. Jadi 0 dibagi 2, 0. Tapi beda halnya kalau 2 dibagi 0, jadi pembagian dengan 0, ini error ya, cannot divide by 0. Katanya nggak bisa dibagi dengan 0. Tapi kalau 0 per 0 sama dengan 0 per 0 sama dengan result is undefinite. Coba ulangi lagi. 0 dibagi 0. Oh, dia nggak mau ya. Oke. Result is undefined. Oke, seperti itu. Jadi intinya nggak bisa dibagi 0. Gitu. Karena sebenarnya kalau dibagi 0 itu saking banyaknya sampai tidak terhingga. Contohnya kalau misalkan 5 dibagi 10 0,5. 5 dibagi 1 itu 5. 5 dibagi 0,1 itu 50. Belum mendekati 0 ya. 5 dibagi 001 tuh udah hampir 0. Berapa? 500. 5 dibagi 0,0001 berapa? 5000. Nah, artinya ketika 5 dibagi 0 itu mendekati tak hingga gitu ya. Makanya ketika 5 dibagi 0 itu nggak bisa. Yang selanjutnya ada fraction, ada decimal number dan
and the use of a calculator ya. Di selanjutnya ada bilangan pecahan, bilangan desimal, ini udah tahu ya pecahan. Di pecahan itu sebenarnya nggak ada pembagian, tapi ada cara untuk menghitung sebuah pembagian dari pecahan. Oke, seperti itu. Desimal. Ya, rational number. Terus ada apa lagi ya? Oh, di sini basic matematik. Closure. Oh, ini ngomongin bilangan real number. Komunikatif. Ada sifat komunikatif. Asalnya asosiatif sama komunikatif. Kayaknya agak beda ya. Kayaknya bukan apa ya, saya lupa, bukan komunikatif. Jadi intinya bisa dibalik, jadi X plus Y sama dengan Y plus X. Jadi bisa tukeran. Bapak, mohon maaf kecepatan. Oh iya. Terus ada sifat asosiatif. Nah, ini sifat asosiatif seperti ini. Ketika X tambah Y lalu ditambah Z, ini bisa dikerjakan dengan X ditambah Y plus Z dahulu. Atau perkalian juga bisa gantian. Gitu ya. Oke, ada sifat identitas. Identitas dari penjumlahan pengurangan itu 0. Kalau identitas dari perkalian itu 1. Identitas itu artinya ketika dioperasikan dengan bilangan itu nilainya nggak berubah. Contoh, kalau penjumlahan sama pengurangan kan 0. Misalkan 5 tambah 0, ya tetap 5 gitu ya. Tapi kalau misalkan perkalian 1 ya, perkalian sama pembagian. 5 dikali 1, 5. 5 dibagi 1, 5 gitu. Jadi 1 itu identitas. Ini persamaan pertidaksamaan sama interval. Oke. Boleh. Nilai mutlak. Pangkat. Nih, ini ada pangkat, ini juga boleh. Nanti dipelajari lagi pangkat. Ini nge-review aja waktu pelajaran SMA. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen nanya sesuatu boleh nanti ditanyakan saja. Tapi ini lagi nge-review aja. Kita hari ini ngomongin fungsi ya. Tapi nggak ada salahnya kita review materi ya. Suara apa tuh? Agak deg-degan juga nih sendirian di sini. Saya ada di gedung di lantai 3 sendirian. Aduh, ngelah. Lanjut. Oke, ini masih perpangkatan. Kalau perpangkatan seru sebenarnya, tapi mungkin next time ya. Basic of power rule. Aturan pangkat itu banyak, coba nanti kita cek dulu ada berapa ya. Oke. Samko. Oh. Oke, ada 3 besar ya. Jadi sebenarnya kalau perpangkatan itu adalah perkalian berulang ya. Kalau misalkan saya bikin catatan di sini berarti nah. Oke. Jadi dalam matematika itu ada beberapa tingkatan ya. Dari yang pertama itu ada penjumlahan sama pengurangan ya. Penjumlahan. Kalau misalkan 5 tambah 3 ya biasa ya. 5 tambah 5 gitu ya. Ada perkalian. Dimana misalkan 3 kali 5 itu sama dengan 15. 3 kali 5 itu 5-nya ada 3 atau 3-nya ada 5? Ya. Gimana? Tiga. Ya. Ya, aslinya Dua. secara konsep ini 5-nya ada 3. Gitu ya. Nah, kalau misalkan cara ngitung ya aman ya. Cuma ini konsep aja dan khawatir ada yang menanyakan
sebenarnya 5 kali 3 itu 5-nya ada yang 3 apa 3-nya ada 5? Yang aslinya 3-nya ada, kebalik, 5-nya ada 3. Sebanyak yang di depan ini. Jadi kalau bahasa Inggrisnya 3 times, jadi 3 kalinya 5 gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada pangkat nih yang lagi diomongin. Pangkat. Nah, misalkan 3 pangkat 5, artinya 3-nya ada sebanyak 5. 3, 3, 3, 3, 3. Dengan operasi perkalian. Nah, kalau yang ini tadi operasi penjumlahan, kalau yang sekarang operasi perkalian. Nah, seperti itu. Di dalam perpangkatan ini ada berbagai aturan. Oke. Yang pertama ini ada apa? Pangkat negatif nih sepertinya. Pangkat negatif ya. Ini pembuktiannya, pangkat negatif seperti ini. Secara aljabar. Mana nih? Kayaknya mouse-nya udah mulai lelah nih. Misalkan P pangkat min 2, ini artinya 1 per P pangkat 2. Jadi si pangkat negatif itu menjadi penyebut ya. Contohnya 5 pangkat min 3. Ini artinya 1 per 5 pangkat 3. Oke. Yang selanjutnya ada aturan apa nih? Oh, perkalian pangkat. Nah, misalkan P pangkat M dikali P pangkat N, ini sama dengan P pangkat M ditambah N. Gitu. Contoh, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 7 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 7 atau 5 pangkat 9. Jadi nggak usah dihitung dulu. Nah, begitupun dengan pangkat negatif ya, tinggal dikurangi aja. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Nah, kira-kira gitulah. Oh ya, syaratnya bilangan ininya harus sama. Saya lupa ini namanya apa. Ini pangkat ya. Nah, ini basisnya atau apa ya? Si bilangan ini harus sama. Ini misalkan 5 pangkat sekian dikali 5 pangkat sekian, itu baru bisa. Tapi kalau misalkan 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5, ini tidak bisa menggunakan cara itu. Oke. Nah, itu pangkat. Lalu pembagian misalkan pembagian P pangkat N dibagi P pangkat M, ini sama aja kayak tadi ya, tinggal dikurangi ya, berarti P pangkat N min M gitu ya. Buktinya ini nih dibuat pecahan jadi seperti ini. Oke. Kalau di sini dia bilang 6 dibagi Q pangkat 6 dibagi Q pangkat 3. Ya 6 kurangi 3 jadi pangkat 3 ya gitu. Diperlihatkan menggunakan bentuk pecahan. Itu bukti aljabarnya. Pangkatnya enggak bilangan bulat, bilangan pecahan. Nah, kalau bilangan pecahan itu arahnya ke bentuk pangkat. Misalkan X pangkat 5 per 2. Artinya si pecahan itu menjadi si akarnya, 5 itu tetap pangkatnya gitu. Jadi kalau X pangkat 3 per 4 berarti akar 4 dari X pangkat 3 gitu. Jadi yang di bawah atau penyebut jadi pengakarnya. Pak, emang ini bilangan apa sih? Sebenarnya ini tuh artinya si banyaknya ininya. Misalkan 27 itu misalkan 2 per 3. Gak ada suaranya, Pak. Cek, gak ada suaranya. Halo? Yang lain Ada, bisa? Pak. Hah?
Ada Pak. Ada. Oke, Ada mungkin Pak. Ada semua. Siapa? Mat Apa ada. di situ sinyalnya kurang ini, mungkin geser dulu ke tengah. Saya di sini juga kurang sinyal. Karena di lantai Dengar 3 nih Pak. sinyal internetnya kurang baik kalau HP. Ini pakai WiFi ada berapa nih? Ada yang by riset, ruang dosen, MIPA. Oke lah. Ada 3 lah yang aman. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi contoh di sini 7 pangkat 2/3 ya. Ini sebelum ke pangkat yang itu kita ganti lagi 7 pangkat ulang. Akar 3 dari 27. Nah, artinya kalau bilangan misalkan akar enggak ditulis, akar 9, ini dibuat menjadi 3 kali 3. Jadi dibuat menjadi ada 2. 1 ya, jadi 2. Kalau ini ada 3, dibuat menjadi 3. Nah, 3 dikali 3 dikali 3. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, ini si penentu ini. Sehingga ini bisa dibuat menjadi akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3. Kalau ada 3-nya di sini tulisnya di sini ya. Jadi ini sama dengan 3. Nah, kayak gitu. Jadi itu juga penting. Mungkin waktu SMA terlewat biar sekalian dipelajari. Seperti itu. Sehingga yang kursornya mana? Yang 27 pangkat 2/3 ini bisa ditulis menjadi akar 3 dari 27 kuadrat. Ini sama dengan berapa yo? Ini sama dengan 9 ya. Buktinya akar 3 dari 27 itu kan 3. Susah kalau gini nulisnya. Kita taruh di luar aja ya pangkatnya. Taruh sini. Akal-akalannya 3 kali 3. Nah, ini hasilnya 3. Oh, sini ya. 3 pangkat 2 9. Nah, gitu. Jadi kalau di matematika itu akal-akalannya harus banyak. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terus mempelajari apa lagi ya? Pangkat. Imaginary number, bilangan imajiner. Oh, kita kayaknya nggak sampai sana. Kita bilang real aja. Equation, persamaan. Nah, ini nanti fungsi juga menggunakan persamaan. A linear equation nanti dibahas di PPT. Apa bedanya linear dan seterusnya. Persamaan ya berarti persamaan pakai sama dengan. Kalau pertidaksamaan nggak pakai sama dengan. Mana lagi ya? Nah, kita ngomongin fungsi. Nah, kita pakai PPT aja. Oke. Oh, ternyata di samping dipakai buat kuliah. Jadi ada temennya. Oke. Nah, apa itu fungsi? Oke. Nah, yang lebih lengkap sih kayaknya pakai yang ini. Jadi fungsi itu ada 1 apa 2? 1 ya. Sebentar. Jelasinnya pakai yang ini aja deh. Nah, fungsi itu inilah. Bahasan ini kita gambarkan dengan yang ini aja. Ini fungsi adalah aturan yang memetakan dari daerah domain ke daerah kodomain, daerah hasil. Nah, ke rank-nya ya ini. Lalu memetakan 1. Jadi kalau misalkan nilainya di sini apa, dimasukkan ke fungsi akan tepat 1. Jadi nggak mungkin dari sini 1 akan mencar ke 2, itu nggak mungkin. Nah, jadi seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau sebuah fungsi itu kan bentuknya akan menjadi seperti ini nih. Nah, kayak gini ya sama dengan dan seterusnya atau efek sama dengan. Jadi kayak sebuah rumus kalau misalkan
X-nya itu satu dimasukkan ke situ, nilainya berapa. Jadi akan menjadi sebuah rumus. Nah, bayangannya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti gambar yang ini. Jadi ketika nilai X dimasukkan ke sebuah fungsi, akan menghasilkan nilai lain yang kita sebut itu fx atau nilai fungsinya. Seperti itu fungsi. Nah, lalu fungsi itu ditulis dari satu huruf ya, satu huruf seperti F atau G atau F besar, F kapital atau uppercase. Nah, biasanya kalau di matematika sih jarang ditulis fungsi dengan huruf besar, cenderung kecil. Dan pada materi integral turunan biasanya dipakai, di mana F kecil itu misalkan yang diomongin, F kapital itu adalah integralnya. Atau misalkan F kapital itu yang lagi diomongin, F kecilnya itu turunannya. Kadang seperti itu gitu. Tapi udah dibilang dulu. Tapi di sini secara umum kita menuliskan fungsi itu dengan huruf 1 ya. Nah, tetapi sering berjalannya waktu, penulisan fungsi itu nggak melulu harus dan hanya satu. Jadi bisa. Contohnya nih kita pakai aplikasi Gebra. Jadi kan teman-teman nih calon pendidik yang harus tahu dapurnya tapi tahu media yang digunakan. Contohnya di sini F fungsi itu misalkan F tapi seringkali fx ya. Nanti dijelaskan. Misalkan 3x. Nah, ini muncul. Coba kalau misalkan kita menggunakan dua huruf. FA X sama dengan 4X. Nah, bisa muncul yang warna merah. Artinya penamaan dari sebuah fungsi itu enggak harus satu. Jadi memang aturannya normalnya satu huruf, yaitu ada F, X, GX dan seterusnya. Tapi zaman sekarang dalam sebuah aplikasi enggak harus ini, karena kalau misalkan satu saja artinya fungsinya terbatas, hanya sebanyak 28 lah. Misalkan kita ngerjain fungsinya ada 40, nggak bisa dong. Nah, berarti harus diperluas sehingga bisa. Nah, lalu penulisannya itu menggunakan fx. Di sini fx sama dengan artinya apa? F itu sendiri nama fungsinya, X adalah variabel yang sedang diomongin. Contohnya di sini variabelnya X. Makanya di sini tulisannya fx. Kalau misalkan Z pangkat 3 min 4 ya, di sini FZ gitu ya. Yang mana Z-nya itu yang lagi diomongin gitulah. Lalu di buku mana ya? Nah, di buku sini mana ya? Oke. Nggak ada. Nah, di buku sini contohnya inilah cenderung menggunakan Y. Kok bisa sih pakai Y? Nah, sedikit saya terangkan di sini. Dia kok pakai Y gitu ya, bukan fx. Jadi yang benar yang mana Pak? Gitu. Sebenarnya dua-duanya benar tergantung pada konteksnya. Tapi secara umum sebuah fungsi itu ditulis menggunakan f, misalkan fx. Jadi ini namanya, yang ini variabelnya. Jadi kalau misalkan ada gx berarti fungsi g variabelnya x. Atau misalkan hz berarti fungsi h variabelnya z. Lalu yang tadi kenapa namanya jadi kayak gini. Fungsi fx ini biasa digambar di diagram Cartesius. Misalkan ini sumbu x dan ini sumbu y, udah ya. Nah, itu kan fungsi itu berpasangan, dari x nanti menghasilkan nilai y. Nah, ke sini. Nah, ini adalah fungsi. Misalkan fx. Ya, kan fx itu variabel misalnya f pangkat 3. Berarti lawannya x apa? Y, sehingga seringkali ditulisnya y x pangkat 3. Nah, ataupun kalau variabelnya 3 bisa jadi z x pangkat 3 plus y gitu.
Nah, tapi jadinya terbatas. Udah kayak gini, Z apalagi jadinya bingung. Karena memang itu bukan bentuk umumnya. Kalau bentuk umumnya yang digunakan ya pakainya fx, misalkan 3x kuadrat tambah 2y kurangi 3z, misalkan kayak gitu. Bisa. Tapi yang lagi diomongin cuma x-nya aja. Kalau yang ini. Kalau tiga-tiganya bisa x, y, z. Nah, gitu ya. Jadi penggunaan y sama dengan itu juga fungsi tapi cenderung dalam bentuk atau batasan tertentu. Oke, lanjut. Ada apa lagi ya? Di dalam pembentuk fungsi ada variabel koefisien sama konstanta. Oke. Nah, di sini tulis. Oke. Misalkan fx sama dengan 3x plus 5. Yang mana ini variabelnya, yang ini koefisien, yang ini konstanta. Yang mana kalau konstanta itu angka, tapi nggak ada variabelnya. Kalau ini variabel, kalau koefisien itu di sini. Yang di depannya variabel. Tetapi saya pakai bentuk yang y misalkan. Nah, dalam ekonomi bisnis juga ini biasa disebut ada parameter, tadi ada koefisien, terus ada faktor. Jadi kalau ada yang nyebut salah satu dari tiga ini nggak usah aneh ya, tapi paling umum sih kalau sebuah fungsi tiga itu disebutnya koefisien. Tapi kadang juga di ekonomi gitu ya, disebutnya parameter atau faktor juga bisa. Itu benar ya. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, ini mengganggu. Fungsi. Nah, fungsi itu di sini disebut ada dua. Katanya ada fungsi rasional sama irasional. Nah, ini agak menurut saya pribadi nggak terlalu penting ya, karena memang ini cuma perkenalan nama aja. Aslinya nggak ditanyain ini kok gitu ya. Yang pasti ke fungsinya. Maksudnya bukan fungsi ke penggunaannya. Contoh di sini fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik. Ya nggak aneh gitu, maksudnya nggak aneh karena ya cuma begitu-begitu saja. Contohnya di sini. Ini fungsi linear. Nah, di mana fungsi yang pangkat pada variabelnya paling banyak, 1 sama dengan 1. Jadi ini x pangkat 1 ya. Jadi kalau kita melihat gambarnya, ini gambarnya garis lurus aja. Jadi kalau misalkan ada sebuah garis lurus, berarti itu fungsi linear. Nah, yang kedua juga ada fungsi misalkan gx fungsi kuadrat. Misalkan 3x pangkat 2. Nah, ini pangkat 2. Jadi variabel terbanyaknya adalah pangkat 2. Misalkan tambah 3x. Nah, ini kayak gini. Tambah lagi lah, biar panjang ditambah 3. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Jadi variabel terbesarnya itu 2, itu namanya kuadratik atau variabel kuadrat lah di sini, fungsi kuadrat. Sama satu lagi, ada misalkan namanya hx lah ya. Fungsi pangkat 3. Misalkan 2x pangkat 3 terus ditambah 3. Nah, fungsinya gini. Ini namanya fungsi kubik ya, pangkat 3, cube, kubik. Lalu dan seterusnya. Nah, cenderung pangkat genap akan sama dengan pangkat genap nih contohnya ya. G2x misalkan sama dengan 4x pangkat 4. Nah, lihat
Nah, ini pangkat 2, ini pangkat 4, itu mirip ya, ngelengkung aja kayak gini. Nah, kalau sekarang misalkan H2X misalkan ya, pangkat genap ya, sama dengan 3X pangkat 6. Ini pangkat 1, 2, 3. Nah, ini pangkat 5. Kan ini lagi ngomongin pangkat ganjil. Nah, ini pangkat 5 kayak gini, pangkat 3 kayak gini. Nah, jadi kalau yang pangkat ganjil bentuknya itu agak mirip-mirip begini lah ya, gitu. Jadi agak mirip seperti itu. Jadi ya buat kenal sih nggak apa-apa ya. Tapi yang penting itu bukan mengapalin ini ya, tapi makna di dalamnya itu apa. Jadi kalau fungsi linear pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1. Kalau fungsi kuadrat pangkat tertinggi dari variabelnya itu 2, pangkat 2. Kalau kubik pangkat tertinggi dari variabelnya pangkat 3. Gitu. Nah, fungsi non aljabar, kalau tadi yang efekan. Nah, fungsi non aljabar ya ada fungsi eksponensial, ada fungsi logaritmik, sama fungsi hiperbolik juga ada. Ini fungsi eksplisit dan gak eksplisit ya. Bedanya apa? Oke. Jadi ada dua. Ya sebenarnya sih nggak masalah juga ya sebenarnya. Ketika ngerjain sebuah fungsi nggak ditanyain juga nih bagian ini. Nah misalkan ini fungsi eksplisit. Nah, ini fungsi eksplisit, ini fungsi implisit ya. Jadi fungsi eksplisit, misalkan ada sebuah fungsi y sama dengan 3x plus 5. Jadi eksplisit bahwa ini adalah variabel terikatnya, ini variabel bebas. Jadi kalau mau substitusi itu pasti ke x ya. Nanti nilainya ketahuan, itu eksplisit. Kalau implisit, nah misalkan 3y plus 6x min 3 sama dengan 0. Nah, ternyata ini si y sama dengannya. Nah, ternyata ini gabung, jadi nggak kelihatan, makanya implisit. Nah, jadi makna arti dari implisit itu kayak halusnya. Kalau eksplisit itu kan cetok-cetok. Misalkan kalau di dunia nyata, misalkan kelasnya kotor. Kelas itu kotor, kan jelas banget itu kotor. Nah, kalau implisit ya secara halus itu kelasnya terlihat kurang rapi gitu. Nah, jadi implisit gitu ya. Bilang kotornya implisit. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi intinya kalau eksplisit itu kelihatan, kalau implisit nggak kelihatan ya, terimpliksit ya. Nah, terus kita ngomongin fungsi di buku ini. Nah, ini contohnya di sini. Kalau di fungsi itu gimana sih? Jadi di fungsi itu ada apa namanya? Substitusi ya sebutnya. Kayak contohnya. Sebentar. Nah, contohnya di sini. Misalkan untuk fx sama dengan x kuadrat min 2x. Jadi ini kayak bentuk rumusnya. Nah, yang 4, yang A jawab f4 itu berapa? Nah, kita mulai dari sebuah fungsinya fx sama dengan x pangkat 2 min 2x. Nah, ketika f sama dengan 4, caranya kayak gini ya. Perhatikan, x ini dibuat menjadi kurung aja. Jadi kurung kuadrat dikurangi 2 kurung. Nah, kurung ini disubstitusi dari variabelnya ini berapa? Oh, 4. Kita masukin disubstitusi 4-nya. Baru dihitung 4 pangkat 2, 8.
Dikurangi 2 kali 4, 8. Sebentar. Bener ya? 4 kali mau 16. Waduh, kayaknya kurang makan ini kayaknya nih. 16 berarti 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Nah, gitu. Kita contoh yang lain, misalkan F min 5. Nah, ini gimana? Ya udah, F min 5, kita tulis fungsi ini dengan pakai kurung aja. X pangkat 2, X itu kurung, dikurangi 2X. Nah, yang di dalamnya ini disubstitusi min 5, ini juga taruh di setiap kurung ya, min 5. Sehingga sama dengan min 5 kuadrat tadi ya. Berarti kalau min 5 kuadrat berarti min 5 dikali min 5. Min kali min positif, 5 kali 5, 25. Dikurangi 2, min 2 kali min 5. Jadi plus 10 ya. Jadi ini hasilnya 35. Oke. Nah, sekarang yang bagian B. Nah, B ya. F4 plus H. Nah, kita harus ini ya, samina wa ta'na. Katanya ini adalah variabel. Variabel itu yang menggantikan X. Nah, sehingga ketika F4 plus H sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Nah, X-nya ya udah diganti variabel, itu 4 plus H. Ini aja juga 4 plus H. Yang jadi masalah sekarang 4 plus H pangkat 2 min 2, 4 plus H. Ini 4 plus H itu berapa ya? Oke, kita bikin coret-coret. 4 plus H kuadrat artinya 4 plus H dikali 4 plus H. Nah, 4 kali 4, 4 kali 4, 16. Lalu 4 dikali H itu positif 4H. Lalu H dikali 4 sama dengan plus 4H. Lalu H dikali H sama dengan H kuadrat. Oke. Nah, terus ini 16, 4H tambah 4H sama dengan 8H. Ini H kuadrat sama dengan H kuadrat. Oke. Nah, di sini berarti H kuadrat itu 16 plus 8H plus H kuadrat. Nah, di sini berarti ditulis 16 plus 8H plus H kuadrat. Nah, lalu dikurangi 4 kali min 2 kali 4 jadi min 8. Min 2 kali H min 2H. Nah, yang ini bisa disederhanakan dengan ini. 16 dikurangi 8 jadi 8. 8H dikurangi 2H jadi 6H. Ini H-nya enggak ada ya, masuk. Selesai. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti insya Allah videonya saya kirim lah. Saya upload di YouTube supaya bisa diulang-ulang, insya Allah. Lalu bentuk contoh yang lain juga masih ya ternyata ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan yang C ini kita sudah dapat nilai ini dari yang ini dan nilai yang ini dari sini. Jadi kita udah bisa nulis, tinggal nulis ini aja bisa, atau diulis ulang juga bisa. Seperti itu. Nah, ini ada contoh. Kalau di buku nih materi untuk hari ini terakhir lah ya. Boleh kita pulang lebih cepat atau sampai jam 6? Boleh Pak. Pulang lebih cepat Pak. Yo Pak. Oke, yaudah sebentar lagi ya.
Nih, ada satu materi. Nah, di sini operation dari fungsi. Jadi, operasi fungsi. Nah, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu sama. Jadi, kalau misalkan fungsi f itu x min 3/2, g itu akar x. Ini bisa dikerjain, misalnya kalau penjumlahan dua fungsi ini langsung dijejerkan aja. Kalau pengurangan bisa dikurangi langsung. Kalau perkalian ini bisa dikalikan langsung gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau pembagian ya langsung dibagi. Nah, kita ke contoh soal. Oke, di sini. Nah, misalkan yang A jawab yang A. Nah, F plus G 2. Ya udah, fungsinya ditambahin dulu, nanti dimasukkan. Nah, cara pertama fungsinya ditambahkan. Berarti sama dengan kita buat F plus GX. Nah, di sini Fx-nya itu X plus 3, pakai kurung aja. Terus ditambah G, G-nya itu X kuadrat. Lalu kita satukan menjadi X plus 3 plus X kuadrat. Nah, yang selanjutnya kita pakai substitusiin 2 ya ke dalamnya. Nah, berarti nih 2 plus 3 plus X kuadrat. Nah, ini juga substitusi 2. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 2 kuadrat 4 ya. Hasilnya 7, 9. Nah, seperti itu. Kalau yang B-nya berarti F dikali G, X dulu kita cari. Nah, berarti X plus 3 dikali X kuadrat. X kali X kuadrat, X pangkat 3. 3X kali X kuadrat berarti 3X kuadrat. Nah, sekarang F kali G pada saat 0. Ya, berarti 0 pangkat 3 ditambah 3 kali 0. Ya, 0 ya. Oke, kalau yang C, G per F pangkat 3. Nah, berarti ya udah X plus 3 per X kuadrat. Nah, ini masih X ya. Nah, sekarang kalau G per F pada saat 3, nah berarti 3 plus 3 dibagi 3 kuadrat. Sama dengan 6 per 3 kali 3, 9. Atau sama dengan 1/3. 2/3. Oke. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau cukup? Oke. Cukup ya? Cukup Pak, cukup. Cukup Pak.